Jumpa lagi ya di Avicenna Channel, membaca dan berwacana hukum manusia di Avicenna. Untuk kali ini ada Mas Firman. Selamat datang Mas Firman di channel kami ya. Terima kasih ya. Ya, Mas Firman ini aktivis buruh migran, sering mendampingi buruh migran ya. Aktivis buruh migran, masa mendampingi yang lain. Nah, buruh migran wabil khusus, biasanya buruh migran yang didampingi Mas Firman itu laki apa perempuan atau kedua-duanya? Dua-duanya itu. Oh, dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ya. Banyak ya? Alhamdulillah banyak. Lama sudah di aktivitas pendampingan buruh migran? Sejak 2017. Sejak 2017 sampai sekarang kalau. Oh, sampai sekarang. Ya. Itu buruh migrannya kemana saja itu tujuannya? Yang banyak sih, ada beberapa negara tujuan penempatan itu, misalkan Hong Kong, terus kemudian Taiwan, Singapura, Arab Saudi, terus kemudian Malaysia. Oh, ya. Banyak juga ya. Iya. Apa namanya itu, pendampingannya mulai dari kampung halamannya sampai ke negara tujuan atau? Kalau pendampingan bentuk advokasi kita itu sebelum penempatan itu memang ada di desa, kemudian proses untuk penempatan, kemudian sampai nanti ke negara tujuan penempatan. Tapi yang sering terjadi itu biasanya ya potensi tidak dikawal proses penempatannya itu ada di desa sebenarnya. Itu karena program-program misalkan pemerintahan atau misalkan BNP 2 TKI itu memang di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu memang menegaskan bahwa penempatan, proses pengawalan sampai nanti ke negara tujuan itu harusnya ada di desa. Tapi aplikasinya sampai sekarang masih belum sepenuhnya lah, belum maksimal kan itu. Iya. Gitu. Atau ini ya, tapi sebelum kita lanjutkan diskusi, barangkali perlu kita perjelas dulu ya yang kita bicarakan ini mengenai buruh migran. Yang dimaksud dengan buruh migran itu barangkali kalau bahasa Lamongannya lebih mudah dengan bahasa apa ya? TKI ya? Ya, TKI. TKI. Ya, TKI. Yang lebih familiar itu TKI, artinya orang Lamongan yang bekerja di luar negeri, itu bisa di Malaysia, di Arab, di Hong Kong, Taiwan, begitu ya, Korea gitu begitu ya. Nah, itu yang coba kita bicarakan, kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan nah, barangkali ada hal-hal yang menarik ya pada saat proses pendampingan, atau mungkin juga ada semacam kasus begitu di dalam proses pendampingan. Ada, bukan kasus sih, mungkin masalah ya, ada masalah. Rata-rata TKI kalau sekarang itu kan yang di Undang-Undang Nomor 18 itu penyebutannya bukan lagi buruh migran, tapi sudah pekerja migran. Nah, tapi kalau wong Lamongan biasanya ya nyebutnya TKI. Ya, tapi mayoritas Lamongan itu unik. Mayoritas Lamongan itu rata-rata negara tempat tujuannya itu Malaysia, Hong Kong sama Arab Saudi. Nah, itu kalau mengapa kok ke sana, kok enggak ke Korea, terus mungkin ke Eropa itu? Itu gini ya, salah satu faktornya itu adalah soal bahasa. Orang yang sering orang mereka yang jadi pekerja migran itu menyebutnya, kalau Malaysia itu kan masih menggunakan bahasa Melayu. Kemudian Arab Saudi itu masih sehari-hari dihadapkan dengan bahasa Arab, misalnya di pendidikannya kan gitu, bahasa Arab. Nah, kemudian Hong Kong kalau orang Lamongan mayoritas perempuan, bukan laki-laki. Nah, ini perbedaan. Kalau Malaysia itu negara tujuan penempatan seperti Malaysia itu mayoritas laki-laki, dominasinya laki-laki. Tapi kalau misalkan masuk ke Hong Kong itu perempuan, Arab Saudi juga perempuan. Nah, kasus yang sering terjadi itu kan khususnya Lamongan ya. Lamongan itu gini Mas, Lamongan itu yang
belum sampai sekarang belum terjamah itu kan soal advokasinya mulai dari proses sebelum penempatan sampai nanti di penempatan. Karena rata-rata kalau di Lamongan itu ya apa bahasanya itu kan dokumen banyak yang tidak terdata di Disnaker, kemudian ketika sampai di negara tujuannya seperti Malaysia itu mereka jadi ilegal. Ya. Gitu, jadi ilegal. Jadi undokumen itu artinya ilegal, berangkat tidak didukung dengan dokumen-dokumen yang yang sah. Iya. Nah, tapi kan kadang juga itu tanpa disadari biasanya ya, tanpa disadari oleh TKI-nya tadi. Kadang ada juga TKI itu merasa dia punya dokumen. Iya. Karena kalau saya sih menyebutnya minim sosialisasi sebenarnya kan itu. Apalagi Lamongan itu kan kalau yang perusahaan penempatan tenaga kerja itu masih sangat minim, masih baru 1 atau 2. Kalau di Lamongan ini kantongnya di mana ya? Kantong-kantong TKI itu? Lamongan itu basis pekerja migran satu ada di wilayah pesisir Pantura, terutama di wilayah Brondong, Paciran sama Solokuro, kemudian agak ke selatan lagi ya Laren sama Karanggeneng. Itu adalah kantong-kantong pekerja migran. Kemudian kalau soal sektor pekerjaannya itu rata-rata pekerja informal, pekerja konstruksi, kuli bangunan lah ya. Bangunan ya. Kalau di sini kuli bangunan. Betul. Sementara kalau di Lamongan Selatan justru tidak ada ya, seperti Sukorame, Ngimbang. Bedanya gini Mas, kalau Lamongan Selatan itu ada sih sebagian, tapi mereka itu lebih condong ke Hong Kong sama Arab Saudi. Bedanya sama wilayah di utara Bengawan Solo itu kan mereka rata-rata ke Malaysia. Mayoritas sampai ke Malaysia sama Arab Saudi. Hong Kong itu karena kenapa orang-orang di wilayah utara Bengawan Solo itu menghindari wilayah misalkan Hong Kong, Taiwan atau Korea Selatan karena mereka males sama pendidikan bahasanya. Oh iya itu. Jadi bahasa sebetulnya menjadi kendala ya untuk memilih tempat atau negara tujuan yang lebih gampang atau karena mungkin sudah punya kesamaan bahasa ya Malaysia itu tadi. Malaysia. Nah, terus kemudian kalau di ini ya di sebelum penempatan lah mungkin dari desa itu biasanya ada masalah apa biasanya yang dihadapi oleh TKI ini? Apa ya masalahnya itu paling soal dana sih, gitu Mas. Maksudnya dana itu dana untuk biaya mau berangkat biaya penempatan itu? Ya. Kalau Lamongan itu kan tarif untuk misalkan biaya, tapi sebenarnya di undang-undang itu biaya itu tidak dibebankan kepada calon pekerja migran. Tapi kalau di lokal di Lamongan orang biasanya untuk biaya administrasi sampai nanti di negara tujuan itu tarifnya macam-macam. Ada yang misalkan Malaysia itu rata-rata sekitaran di antara 20 sampai 50 juta. Arab Saudi 40 sampai di antara 60 juta. Lah, gitu. Uang sebesar itu dibuat apa ya? Nah, itu kebutuhan selain beli tiket itu butuh apa lagi untuk berangkat ke Malaysia? Nggak tahu ya Mas, Lamongan itu kan gini, orang-orang kita budayanya itu kan males untuk ngurus administrasi sendiri kan gitu. Jadi kalau misalkan mereka itu paspor ini harusnya kan mereka kalau ngurus sendiri paling enggak ya 300 sampai 500 kan. Tapi kalau ini include dengan ikut perusahaannya, biasanya kalau tanda kutipnya itu ada calo atau sponsornya itu kan biasanya sampai di atas 1,5 juta sampai 2 juta. Jadi itu dari 300 jadilah, ya. Dari 300 bisa mengembang sampai 2 juta. Iya, betul. Karena tidak diurus sendiri itu tadi. Itu satu permasalahan tersendiri. Terus kemudian ada biaya tiket yang jelas ya. Kemungkinan kan kalau sekarang bukan naik kapal ya, tapi naik pesawat. Nah, pesawat itu kan juga bisa kita perkirakan lah ya. Semahal-mahalnya naik pesawat dari Surabaya ke Malaysia misalkan kan tidak sampai angka 5 juta kan tidak sampai. Nah, sehingga kalau ketemu biaya untuk berangkat ke Malaysia sampai 40 juta, itu kira-kira sisanya buat apa gitu. Nah, ini menariknya gini Mas. Kalau Lamongan itu kan saya menemukan gini. Ada istilah yang di Lamongan itu pekerja itu kena permit bebas sama permit yang terikat. Nah, ini menarik ini apa yang ini? Terikat itu istilahnya kalau kita lihat di lokal itu kan orang-orang itu kan ceritanya kan yang terikat itu yang sebagian biayanya itu masih hutang sama yang sponsor kan. Tapi kalau yang permit itu bebas itu
dia lunas. Jadi misalkan katakanlah total biayanya itu 35 juta, dia selesai lah lunas 35 juta, itu artinya nanti dia dapat permit itu bebas. Permit bebas sama permit terikat. Sebetulnya terikatnya itu karena belum lunas itu tadi. Iya. Jadi kalau misalnya dia bebas, permit bebas, dia kan dianggap bisa kerja kemana-mana kan. Tapi sebenarnya nggak bisa. Aturannya itu kan, kalau di undang-undang itu kan gini, ada kerja bersama. Jadi satu calon pekerja migran itu dengan yang perusahaan penempatan itu ada perjanjian kerja. Kemudian nanti calon pekerja migran dengan perusahaan penempatan tenaga kerja migran sama majikan yang akan ditempati, itu ada perjanjian kerja sebetulnya. Sekarang kalau dia berangkat ke sana, tadi kan di awal disampaikan bahwa ada banyak yang berangkat tanpa dokumen atau yang ilegal. Kalau ini berangkatnya secara ilegal, yang memberangkatkan siapa? PJTKI. Sebenarnya gini ya, mereka jadi ilegal itu karena mereka keluar dari perusahaan yang ditempati di negara tujuan tadi. Apa istilahnya ini ya? Kontrak kerja. Jadi mungkin begini ya, saya ilustrasikan, ada sebut saja Ahmad begitu diberangkatkan ke Malaysia, kemudian di sana bekerja di salah satu perusahaan, teken kontrak kan, sebelum kontrak habis, kemudian ternyata si Ahmad itu keluar dari perusahaan A dan keluarnya tanpa membawa dokumen sehingga dia menjadi ilegal. TKI tanpa dokumen. Itu tadi. Dan Lamongan itu nggak punya data, Mas. Uniknya Lamongan itu kan, maksudnya Lamongan ini pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah tidak punya dari pemerintah desa, kecamatan sampai kabupaten kota. Kabupaten Lamongan itu tidak terdata. Jadi kalau misalkan bisa dicek ya di BPS di Snaker itu kan data pekerja migran yang tercatat di situ cuma beberapa ratus orang. Itu pun variasi kan, negara tujuan penempatannya paling Malaysia, Hong Kong sama Arab Saudi. Tapi kalau real kita cek di lapangan, hampir satu desa misalkan di kampungku kan, Payaman itu kan hampir 89% itu pekerja migran. Rata-rata tapi itu tidak tercatat. Tidak tercatat. Nah, tapi menjadi aneh, mengapa sampai di tingkat desa juga tidak tercatat ya? Nah, itu. Padahal kan sebetulnya kan kita pasti tahu lah, ini si Ahmad berangkat ke sana, ini si Adi berangkat ke sana misalkan ya. Iya, tahu. Tapi mengapa kok desa juga tidak mencatat? Apa karena yang mau si Ahmad tadi misalkan mau berangkat ke Malaysia, dia karena tidak lapor ke desa atau seperti apa ya? Kalau lapor ke desa itu pasti, Mas. Karena pasti kan, lapor ya. Iya, salah satu. Tidak mungkin ya. Mungkin. Ya. Orang mau ke merantau ya, menjadi TKI itu tidak mungkin tidak lapor desa ya. Betul. Nah, berarti artinya ya seharusnya desa punya catatannya. Harusnya. Tapi ternyata tidak. Nah, tapi kalau di Snaker, kalau dia sampai tidak punya catatan, itu bisa dimaklumi atau tidak sebetulnya? Nah, itu ada nggak syarat misalkan yang harus dia dapat dari di Snaker untuk menjadi TKI? Itu ada enggak? Ada, Mas. Ada. Kalau, apa itu nama syaratnya? Mereka itu harus melalui BLK. Harus BLK pelatihan, harus ada namanya itu pelatihan selama 1 bulan atau 3 bulan. Nah, itu pelatihan itu, sertifikat pelatihan itu yang mengeluarkan adalah BLK. Kemudian perusahaan penempatan pekerja ya, perusahaan itu kan harusnya terhubung kan, sinkron dengan Dinsnaker kan. Setiap peluang misalnya pekerjaan di negara tujuan, misalkan di Malaysia ada peluang pekerjaan, mereka itu pasti tahu lah, Dinsnaker itu tahu. Jadi kemudian apalagi kemarin itu kan ada program namanya Desmigratif kan, program Desmigratif. Kemudian nanti di situ ada pengumuman di negara mana saja yang ada peluang pekerjaan. Nanti di desa itu mengumumkan, kemudian nanti perusahaan mana saja yang ditunjuk oleh Disnaker sama BNP 2 TKI. Nah, kalau seperti itu berarti bukan desa atau Disnaker tadi tidak punya catatannya ya, tapi mungkin ada catatan tapi disembunyikan, tidak dipublikasikan mungkin. Catatan rahasia ya, catatan rahasia. Mungkin begitu. Nah, sekarang ya, kalau ada TKI dari Lamongan, misalkan ya, datanya tidak tercatat kalau dia ke Malaysia, misalkan ke Arab, misalkan, terus ada kejadian, ada peristiwa, mungkin meninggal di sana atau mungkin ya terjadi sesuatu lah. Nah,
Ini apa terus yang upaya yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga agar mendapatkan pertolongan misalkan begitu? Iya. BP2 TKI itu kan sekarang BP2MI itu namanya. Jadi BP2MI kemudian itu adanya di apa? Di kabupaten ada? Bukan, di Surabaya, Jawa Timur ya, provinsi. Karena Lamongan ini kan salah satu kabupaten yang belum ada LTSA-nya, Mas. Tadi apa itu? Layanan terpadu satu atap kan itu harusnya di mana itu? Di kabupaten kota. Ada di dinas ketenagakerjaan. Nah, itu. Itu Lamongan belum punya. Lamongan belum punya. Padahal TKI-nya banyak. TKI-nya banyak. Nah, itu kira-kira kenapa ya? Ya mungkin karena undang-undangnya itu kan baru 2017 kan. Berarti kurang lama gitu. Kurang lama. Sosialisasinya juga itu. Padahal Lamongan, Bojonegoro, Tuban ini kan lalu lintas untuk Sebentar, itu oleh undang-undang diwajibkan atau tidak? Harus punya kabupaten begitu atau tidak? Harusnya diwajibkan. Harusnya diwajibkan. Berarti perintah undang-undang. Kalau itu belum dilakukan oleh Kabupaten Lamongan, ini berarti Kabupaten Lamongan melanggar undang-undang itu. Nggak tahu melanggar atau enggak itu kita nggak tahu, Mas. Tapi yang jelas kalau misalkan dicek di riset ke lapangan itu kan jumlah tenaga kerja kita yang di luar negeri itu kan hampir mencapai di atas angka 10.000 lah. Lamongan saja. 10.000. Itu baru satu desa itu, Mas. Maksudnya baru satu kecamatan. Contoh katakanlah kecamatan Solokuro. Dari 10.000 itu ilegal semua. Oh enggak, maksudnya bukan ilegal ya. Tapi itu baik yang ilegal maupun yang legal. Iya, betul. Kira-kira 10.000-an itu itu jumlah yang paling sedikit loh, Mas. Nah, itu masih minimal ya, jumlah minimal. Iya, satu kecamatan Solokuro itu saja kemarin di tahun 2019, 2020 Pak Camat itu pas acara Migrant Day itu menjelaskan bahwa jumlah TKI yang ada di Kecamatan Solokuro itu hampir mencapai angka 10.000. Nah, nggak tahu kita dari mana datanya Pak Camat itu kan. Itu salah satu data lah. Pastinya kan ketika Pak Camat ngomong nggak mungkin tidak ada datanya. Kan masa Camat ngomong sembarangan kan gitu. Oke. Nah, sekarang sebetulnya dengan keberadaan warga Lamongan yang menjadi TKI di beberapa negara, itu keuntungan buat Lamongannya apa? Ini ya, kalau bahasanya ada program remitansi seperti itu, kemudian istilahnya nanti larinya nanti ke CSR juga. Jadi setiap TKI yang berangkat itu kan sebetulnya menyumbang devisa kan untuk negara, kemudian di negara kemudian dialihkan ke masing-masing daerah kan gitu. Oh, dapat juga ya. Dapat juga devisa harusnya. Itu dapat. Betul, ya. Dapat. Berarti semakin banyak warganya yang jadi TKI, semakin banyak pula bagian devisanya. Iya. Kan begitu logikanya ya. Betul. Ini Lamongan ini harus serius ini memperhatikan TKI harusnya begitu ya. Iya. Gitu. Ya. Ini menarik perbincangan ini, ternyata ada banyak hal yang baru kali ini saya tahu dan mungkin juga para audien tahu terkait dengan keberadaan dari warga Lamongan yang menjadi TKI. Keberadaan TKI ini ternyata menguntungkan banyak pihak, terutama pemerintah daerah. Itu diuntungkan, tapi ternyata bisa dibilang perhatiannya masih kurang kan begitu, karena ada beberapa ada lembaga yang seharusnya ada ternyata belum ada. Terus kemudian pendataannya masih kurang, sehingga betul. Ketika terjadi sesuatu ini menjadi sulit untuk mengurainya. Misalkan tiba-tiba ada warga Lamongan yang meninggal di Malaysia, terus karena merasa tidak ada data ya di kabupaten, ya wis itu akhirnya dibiarkan atau barangkali keluarganya berjuang sendiri gitu ya. Ya, rata-rata keluarga itu kan berjuang sendiri. Kalau enggak gitu ya komunikasi sama serikat-serikat buruh kan seperti atau langsung dari negara, misalkan Malaysia itu ngadu ke KBRI, biasanya seperti Pernah itu. Tidak terjadi ada warga Lamongan ada masalah, terus kemudian Lamongan sendiri tidak berbuat apa-apa begitu, pernah ya? Oh, pernah. Sering malah. Tapi kalau pemerintah itu
memfasilitasi TKI Purna itu kan memang juga pernah. Tapi fasilitas bentuk ekonomi TKI Purna itu kan rata-rata yang sekarang ada di desa-desa itu kan mentok ya nggak banyak terurus kan itu, Mas. Ya. Gitu. Baik. Menarik ya, dan mungkin perlu banyak hal yang harus kita perdalam lagi di lain kesempatan. Untuk itu mari kita terus membaca dan berwacana hukum di Avicenna. Terima kasih Mas Firman. Sama-sama Mas Osi.